Wah, selamat Pak Herman sudah beli mobil baru. Ada Pak Mulyadi. Iya Pak, Alhamdulillah akhirnya bisa punya mobil juga. Iya Pak, Alhamdulillah. Saya juga senang lihatnya. Mari Pak Herman. Pak Herman baru saja membeli mobil baru impiannya dan sangat bahagia dengan mobil barunya itu. Hampir setiap hari dibersihkan dan dipajang di depan rumahnya. Akan tetapi, karena tidak memiliki garasi mobil, Pak Herman memarkir mobil di depan rumahnya, yang akhirnya menghalangi warga lain yang ingin beraktivitas. Duh, ini Pak Herman parkir sembarangan lagi. Ini gimana lewatnya dah? Mobil elit, tapi tempat parkir sulit. Pak, sini Pak, saya mau beli sayur. Bentar Bu, ini susah lewatnya. Ada mobil parkir. Ada apa ini ribut-ribut di depan rumah saya? Pak Herman, saya dan gerobak saya mau numpang lewat buat jualan keliling. Tapi ini sempit banget. Takutnya nyenggol mobil baru Pak Herman nanti. Apa? Kamu menyenggol mobil saya? Belum Pak Herman. Mau saya enggak Pak. Tapi takutnya kesenggol. Kalau kamu sampai senggol mobil saya laporkan kamu ke polisi. Sudah sana, lebih baik kamu jualin di tempat lain saja. Kami Pak, langganan saya banyak di komplek ini. Pak, cepat, saya mau beli sayurnya sebelum anak saya bangun. Pasti Pak Herman yang parkir sembarangan lagi. Dia pikir gang komplek ini tempat parkir pribadinya apa? Kalau mau beli mobil harusnya punya garasi dulu. Bikin rusuh lingkungan saja. Kejadian seperti ini bukan hanya dialami tukang sayur, akan tetapi penghuni komplek lainnya hampir setiap hari mengeluhkan hal yang sama. Pak RT, saya mau lapor. Pak Herman hampir setiap hari parkir sembarangan dan menutupi akses masuk ke rumah saya. Jalan ini kan bukan diperuntukkan untuk parkir. Kalau beli mobil ya minimal harus punya garasi. Jangan parkir di jalan raya seperti ini. Iya Pak Jono, nanti saya coba komunikasikan ke Pak Herman lagi ya. Warga yang lain juga sudah beberapa mengeluhkan hal yang sama. Iya Pak, harus ditindak tegas ini. Meresahkan saja. Pada akhirnya, Pak RT mendatangi rumah Pak Herman untuk menyampaikan keluhan para warga. Begini Pak, saya mendapat keluhan dari warga. Katanya mobil Pak Herman menghalangi akses masuk dan keluar buat para warga. Jangan terlalu dengarkan apa kata mereka. Mereka hanya orang-orang ngiri karena saya bisa beli mobil yang lebih bagus dari mobil mereka. Bukan begitu Pak, saya sudah memantau juga beberapa hari ini apa yang dikeluhkan warga, dan saya lihat sendiri Pak Herman sering memarkir mobil sampai memakan sebagian besar bagian jalan Pak. Jadi saya rasa apa yang dikeluhkan warga benar adanya. Pak RT ini sudah disogok sama warga di sini untuk memusuhi saya juga. Astagfirullah, bukan begitu Pak. Ini murni agar semua warga di mari damai dan tidak ada keluhan lagi. Buktinya selama ini mereka bisa saja tuh keluar masuk kan? Warga yang tidak bisa lewat sering titip parkir di halaman saya Pak. Soalnya walaupun sudah diklakson, Pak Herman tidak mau keluar buat pindahin mobilnya. Ya salah mereka yang tak sabar tunggu saya keluar. Astagfirullah Pak. Pak RT pun pulang dan bermusyawarah dengan warga. Karena Pak Herman tidak bisa dinasehati, akhirnya warga lain hanya bisa pasrah dan hanya memberikan sanksi sosial kepada Pak Herman, sehingga membuat Pak Herman dimusuhi oleh sebagian besar warga. Akan tetapi, Pak Herman menutup mata dan telinganya, hingga pada suatu hari. Pak, bangun Pak. Sepertinya perut ibu kontraksi. Astaga, istriku mau melahirkan. Ayo kita ke rumah sakit, Bu. Iya Pak, ini sakit sekali. Ini siapa yang parkir tidak tahu aturan begini? Di mana saya bisa lewat? Aduh Pak, sakit. Air ketupat ibu sudah pecah. Bentar Bu, ada mobil parkir sembarangan. Bapak nggak bisa lewat ini. Pak, jangan klakson-klakson. Makin sakit perut ibu. Maaf istriku. Aduh. Pak Herman pun keluar dan berteriak-teriak mencari pemilik mobil, supaya segera memindahkan mobilnya. Pak Mulyadi yang mendengar keributan itu, akhirnya terbangun dan keluar. Ada apa Pak Herman ribut-ribut tengah malam begini? Tolong Pak Mulyadi bantu saya mencari yang punya mobil parkir sembarangan ini. Istri saya mau melahirkan, tapi mobil saya nggak bisa lewat.
Astaga, tapi Pak, saya juga tumben lihat mobil ini. Jadi saya nggak tahu siapa yang punya mobil ini. Saya coba panggilkan Pak RT dulu ya. Gak keburu Pak, istri saya kesakitan di dalam, harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau saya pinjam saja motor Pak Mulyadi buat bonceng istri saya ke rumah sakit. Ya Pak, pakai saja motor saya. Pak Herman kemudian membawa istrinya dengan sepeda motor milik Pak Mulyadi. Akan tetapi, karena terlambat ditangani, anak dari Pak Herman harus dirawat di ruang NICU karena menelan air ketuban. Saat pulang ke rumah Pak Herman, marah-marah ke warga sekitar. Siapa yang parkir sembarangan tadi malam? Istri saya jadi terlambat dibawa ke rumah sakit. Anak saya yang sudah saya nanti-nantikan selama 10 tahun jadi harus dirawat di NICU. Saya turut merasakan kesedihan Pak Herman, akan tetapi kami juga tidak mengetahui mobil siapa yang parkir semalam sehingga menghalangi mobil Pak Herman untuk keluar di waktu yang tepat. Pak Herman, itu yang dirasakan warga di sini kalau Pak Herman parkir sembarangan menutupi jalan. Jadi kalian sengaja melakukan ini semua? Apa ini gara-gara Bu Ella dan Pak Jono? Sudah Bu Ella, jangan memperkeruh keadaan. Jadi begini Pak Herman, kami benar-benar tidak tahu mobil siapa yang parkir di sini semalam. Lagi pula, siapa yang tahu istri Bapak akan melahirkan tadi malam. Jadi, saya bisa menjamin itu bukan kesengajaan dari para warga. Saya nggak terima. Kalian semua bersekongkol untuk membuat istri dan keluarga saya menderita. Bukannya sadar, Pak Herman lebih memilih menyalahkan warga dan pemilik mobil yang menghalanginya semalam. Padahal, apa yang dirasakan Pak Herman adalah hal yang dirasakan warga selama ini. Kebakaran. Tolong, ada kebakaran. Di mana Pak Jono? Di rumah kosong di ujung gang Pak, dekat rumah saya. Tolong segera panggil Pak RT dan warga lain. Baik Pak. Kebakaran. Tolong, ada Rasakan kalian kebakaran. semua. Saya tidak akan keluar buat membantu. Kalian harus merasakan apa yang saya rasakan. Warga pun berdatang dan dengan sigap menelpon damkar serta mencoba membantu memadamkan api. Ternyata Pak Herman lah dalang kebakaran tersebut. Pak Herman dengan sengaja membakar sampah di sana agar memicu kebakaran. Niat jahatnya agar rumah Bu Ella dan Pak Jono yang dicurigainya ikut terbakar. Karena rumah Pak Jono dan Bu Ella berdekatan dengan rumah kosong yang terbakar tersebut. Tak lama, mobil pemadam pun terdengar dari jauh. Akan tetapi, saat memasuki gang lokasi kebakaran mobil, Pak Herman menghalangi jalan masuk, sehingga mobil Pak Herman terpaksa harus ditabrak pihak damkar. Astaga, mobilku. Begini Pak Herman, ada kebakaran di rumah kosong di ujung gang. Mobil damkarnya tidak bisa lewat. Kami sudah berusaha memanggil-manggil Pak Herman untuk memindahkan mobil, tapi Bapak nggak jawab-jawab ataupun keluar rumah. Jadi dengan terpaksa mobil damkar menabrak mobil Pak Herman karena menghalangi jalan masuk ke pusat kebakaran. Betul Pak Herman, saya dan warga di sini saksinya. Jika pihak damkar tidak segera lewat dan memadamkan api, bisa saja seluruh komplek ini ikut terbakar, termasuk rumah Pak Herman. Lain kali jangan parkir sembarangan Pak, apalagi sampai menutup sebagian jalan. Jalan itu bukan diperuntukkan untuk parkir kendaraan pribadi Bapak. Pak Herman akhirnya menyadari kesalahannya. Dia lalu menjual mobilnya karena tidak memiliki cukup uang untuk memperbaikinya. Selain itu, Pak Herman juga harus berurusan dengan hukum karena dengan sengaja memicu kebakaran di rumah kosong.